Hai, saya Ade. Selamat datang kembali di channel saya. Meneruskan video saya sebelumnya tentang unboxing Amazfit Page, kali ini saya akan membahas hal-hal yang saya suka atau mungkin ada yang tidak saya suka dari Amazfit Page setelah pemakaian 1 bulan. Ini dia videonya. Hal pertama yang saya suka dari smartwatch ini adalah desain. Desain smartwatch ini keren banget. Bentuknya bulat, kelihatan elegan, bezel yang terbuat dari bahan keramik yang mengkilat, kaca Gorilla Glass yang pastinya anti gores, kemudian strap rubber yang gampang diganti-ganti. Layarnya juga gampang untuk digeser dan gak mudah untuk ninggalin bercak sidik jari. Kemudian displaynya, dengan resolusi 300x300 pixel, tampilan smartwatch ini sangat nyaman dilihat. Tidak ada menu untuk mengatur tingkat kecerahan, tapi ada pilihan backlight. Bisa diatur always on mode, awake mode, dan auto mode. Jadi dalam kondisi cahaya apapun, kita masih nyaman melihat tampilan dari layar smartwatch ini. Bahkan di dalam gelap atau di bawah terik sinar matahari sekalipun. Memang ada refleksi yang terlihat pada layar. Buat saya sih bukan hal yang terlalu mengganggu ya, malah semakin menambah kesan mewah dari smartwatch ini. Tampilan tema atau watch face pada smartwatch ini bisa diganti sesuai dengan keinginan kita. Bisa diganti langsung dari smartwatch-nya atau bisa diganti dari smartphone Android yang sudah terinstall aplikasi. Sesuai dengan namanya, Amazfit Page GPS Running Watch, smartwatch ini lebih cenderung ditujukan kepada user yang suka olahraga. Menu sport trackingnya lengkap banget, mulai dari run, walk, run indoor, bike indoor, trail run, elliptical, dan lain sebagainya. Smartwatch ini juga tahan air sampai dengan kedalaman maksimal 1 meter, jadi masih aman untuk dipakai berenang. Sayangnya nggak ada sport tracker untuk olahraga renangnya, dan ingat, cuma 1 meter. Lebih dari 1 meter, resiko ditanggung masing-masing. GPS pada smartwatch ini juga lebih diperuntukkan pada aktivitas olahraga di luar ruangan. Fungsinya adalah untuk mengukur jarak tempuh dan lokasi atau rute pada saat berolahraga. Sayangnya GPS-nya belum diperuntukkan untuk fitur seperti Find My Watch. Misalnya smartwatch kita tercecer atau hilang aja gitu, GPS-nya nggak bisa terdeteksi dari smartphone. Jadi ya udah, kalau hilang ya fungsi GPS-nya nggak bisa ngebantu. Tersedia fitur Find My Phone, tapi hanya untuk membunyikan handphone supaya mudah ditemukan, dan terbatas dalam jangkauan jarak koneksi Bluetooth saja. Artinya kalau sudah di luar koneksi Bluetooth, kita nggak bisa temuin handphone kita. Seperti halnya fitur dalam smartwatch kebanyakan, Amazfit ini juga dilengkapi dengan pengukur detak jantung, pengukur kualitas tidur, penghitung langkah, musik player yang terkoneksi dengan headset Bluetooth, alarm, kompas bagi yang suka hiking, dan stopwatch. Smartwatch ini juga bisa menampilkan notifikasi apa saja yang kita mau dari aplikasi yang sudah terinstall di handphone kita. Sayangnya, notifikasi hanya tinggal notifikasi. Kita nggak bisa ngebalas WhatsApp, nggak bisa balas email, nggak bisa balas SMS, dan lain sebagainya. Bahkan notifikasi telepon masuk pun hanya bisa di mute atau di reject. Sebenarnya bukan satu kekurangan sih untuk bisa ngebales pesan atau notifikasi yang masuk langsung dari smartwatch kita. Agak aneh dan ribet juga gitu ya kalau ngetik WhatsApp atau ngebalas SMS, apalagi ngebalas email yang panjang-panjang, ngetik dengan jari yang segede-gede gini di smartwatch yang ukurannya 1,3 inci. Atau juga ngebalas telepon langsung dari sini. Sebenarnya yang jadi pertanyaan saya waktu saya temuin menu konektivitas ada Bluetooth dan juga Wi-Fi. Fungsi Wi-Fi sebenarnya untuk apa? Ternyata konektivitas Wi-Fi diperlukan untuk update software. Kemarin saya baru saja update software dari smartwatch ini langsung terkoneksi dari Wi-Fi. Dan salah satu fungsi Wi-Fi lainnya adalah untuk mengupload historical dari sport track yang sudah kita rekam di smartwatch ini.
Dari beberapa yang sudah saya sebutkan tadi, ada hal yang menurut saya kurang dari sebuah smartwatch, yaitu nggak adanya fitur remote kamera. Biasanya smartwatch murah harga 100 ribuan pun sudah ada remote yang kita bisa langsung terkoneksi dengan kamera di handphone kita. Lalu seperti kebanyakan smartwatch, Amazfit Pace ini juga boros banget sama baterai. Kalau ada yang bilang tahan 5-6 hari, itu artinya notifikasi dan kecerahannya tidak diatur. Saya pernah mencoba memaksimalkan semua fungsi dari smartwatch ini. Semua notifikasi saya hidupkan, backlight-nya always on, Bluetooth terkoneksi terus sama handphone, dan baterainya cuma tahan 1 hari. Kalau misalnya kita menganggap ini adalah smartwatch, fungsinya harus bisa kita maksimalkan. Untuk apa sebuah smartwatch kalau tidak difungsikan maksimal? Kita nggak bisa lihat notifikasi, kita nggak bisa, ya, jadi kayak jam biasa. Untuk ini saya rasa baterainya masih kurang bisa mengoptimalkan seluruh fungsi dari smartwatch. Untungnya, untuk mengisi daya kembali dari smartwatch ini hanya diperlukan kurang lebih 2 jam. Dan buat orang seperti saya yang jarang banget berolahraga, fungsi smartwatch ini sebenarnya biasa saja, kurang lebih seperti Mi Band 2. Kelebihan Amazfit dari Mi Band 2 sebenarnya hanya dari fitur GPS, sport tracking yang lengkap, kemudian layar yang keren banget. Selebihnya nggak jauh lah sama Mi Band 2. Itu tadi apa yang saya rasakan setelah 1 bulan menggunakan Amazfit Pace. Selebihnya silahkan dicoba sendiri. Link pembelian saya taruh di kolom deskripsi. Jika ada saran, komentar, silahkan tulis. Kalau suka video ini silahkan klik like dan subscribe. Dan bisa juga dibagikan ke teman-teman yang lainnya. Sampai di sini dulu video kali ini. Saya Ade, sampai jumpa di video berikutnya.